yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Dan ternyata membuat tadi konstelasi ekonomi secara makro, secara mikro juga luar biasa. Banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya. Bisa jadi bisnis yang kemarin bisa ya mendapat sambutan ke depan belum tentu juga karena terjadi perubahan behavior masyarakat ya yang kena trigger oleh COVID ini. Kemudian masyarakat lebih suka ya dengan behavior yang baru ya, kebiasaan mereka yang baru, terutama yang sering Pak Hebi sampaikan bahwa memang sudah wajibul kudu gitu kan, kita menjadi orang-orang yang mendigitalisasikan bisnis yang ada hari ini. Karena kalau tidak ada ya tinggalan. Jadi ketika bicara spiritual, maka sesungguhnya kita semua adalah makhluk spiritual ya. Kita senantiasa membutuhkan satu yang disebut dengan pertolongan Allah itu. Jadi sesungguhnya yang kita butuhkan cuma satu sesungguhnya dalam hidup ini, yaitu pertolongan Allah. Ya. Maka ketika krisis terjadi di masa-masa Nabi misalkan, ya, di masa-masa para sahabat, itu ternyata yang menjadi wasilah perubahan di tengah-tengah masyarakat itu ada sosok yang saya kutip di buku saya, itu ada sosok yang berdoa kepada Allah, dan kemudian dengan doanya itu kemudian yang namanya hujan itu turun. Jadi kembali kepada spiritualitas. Jadi kita sebenarnya butuh apa sih dalam hidup? Kita ternyata butuh pertolongan Allah. Ya. Dan kita sudah menyadari bahwa strategi terkadang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena strategi juga adalah makhluknya Allah ya. Sementara yang menjadi sandaran kita yang hakiki ya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang kuasa untuk ya, menolong seberat apapun masalah yang kita hadapi. Baik, ini saya ingin sampaikan satu kalimat dari seorang ulama ya, Walid Al-Malik. Dia sampaikan begini: jika hatimu belum remuk dengan kehidupan ini, maka dirimu masih belum berada dalam wilayah cintanya. Dia melihat hatimu belum bersedia untuk diremukkan lantaran cintamu padanya belum benar-benar murni. Gitu. Pahamilah bahasa cinta Tuhan melalui nikmat dan musibah. Ya, jadi sahabat semuanya, kalau yang dalam buku saya memang yang paling fundamental dalam hidup ini satu sebenarnya. Ya, maka ulama pun menggarisbawahi yang paling fundamental itu fase pertama itu adalah mengenal diri, mengenal Allah. Cuman ternyata dalam kajian spiritual mengenal dirinya berbeda dengan pembahasan di dunia barat ya. Mengenal diri itu mengenal analisa SWOT itu ya, kekuatan kita apa gitu ya, kemudian kelemahan kita apa. Ternyata bukan itu. Ya, saya sampaikan di buku saya ada seorang ulama Habib ya, hafal Quran, hafal banyak ribuan mungkin lebih hadis ya. Tapi beliau merasa masih hampa, merasa masih belum bahagia. Dan beliau minta sampai berguru itu ya luar biasa ya, ke Kalimantan. Dia dari Lombok ya, kemudian beliau juga ke Timur Tengah. Yang menarik saya ingin sampaikan yang ke Timur Tengah itu, Habib ini sudah nggak ada ya, sudah almarhum. Itu hanya ditugasi oleh gurunya menjaga sendal selama 4 tahun. Beliau pulang ke Indonesia itu ketika bermimpi berjumpa dengan seorang ulama ya yang mengarang kitab Ihya, dan disampaikan hanya satu kalimat, Kang Rojak. Jadi cuma satu kalimat. Nah, satu kalimat ini ternyata cukup buat beliau. Itulah pencerahan yang beliau cari
akhirnya beliau pulang dan tidak ke Lombok, ya, beliau pulangnya ke Parung waktu itu karena sempat sudah transit di Bintaro, ada krisis, ya, dan ternyata luar biasa. Ketika di sana beliau membangun pesantren yang santrinya luar biasa, puluhan ribu, ya. Yang menarik, jadi ada satu kalimat buah dari jagain sendal sang syekh selama 4 tahun. Ini pendakian orang-orang yang sodik, ya, orang-orang yang mulai jujur dengan dirinya bahwa dalam hidup ini kita mencari apa sih, gitu kan? Pertanyaannya kembali ke sana. Dalam hidup ini apa yang sebenarnya kita benar-benar cari menjadi purpose of life kita? Karena ternyata bagi sebagian orang yang tadi sodik, orang-orang yang jujur dengan dirinya, yang namanya menemukan purpose of life itu sesuatu yang terbesar, ya. Kalau bicara perasaan hati, ya, saya ada sering kutip lagunya Mawaddah dari Malaysia itu, ya. Orang yang belum ketemu purpose of life-nya, belum kenal dirinya, belum kenal Allah, itu katanya mati sebelum kematian, gitu kan. Sampai perasaannya sedemikian, ya. Jadi seperti orang mati sebelum datangnya kematian, gitu. Alangkah merananya, nestafanya orang yang belum mengenal dirinya, gitu. Maka ternyata tadi seorang Habib tadi, seorang ulama besar tadi, ya, seorang al-arif billah, beliau pendakiannya adalah pendakian tentang kembali ke mengenal diri, gitu. Mengenal diri, kemudian mengenal Allah. Dan setelah itu luar biasa terjadi apa namanya, ya, kalau bicara ujian hidup, ya, ujian hidup kan cuma ada dua, ya. Ujian hidup itu cuma ada dua. Yang pertama adalah faith, ujian iman, ya. Kita paham ada rukun iman. Nah, rukun iman 1 sampai 6. Nah, yang sering bermasalah menurut para ulama kita itu sering bermasalah di rukun iman yang ke-6, ya. Ada qada dan qadar, ada yang baik, ada yang buruk, kan gitu. Nah, seringkali kita ridho ketika takdirnya takdir kelapangan, ya, kebaikan dalam perspektif kita. Tapi kita sering tidak ridho ketika takdirnya adalah keburukan, ya. Kita nggak suka dengan peristiwa atau kejadian yang kita hadapi. Sering kita mengeluh, kita sering nggak lolos, kata ulama, di rukun iman yang ke-6. Kemudian ujian hidup yang kedua yaitu tentang achievement, ya, tentang achievement, yaitu tentang prestasi, bahwa kita punya suri teladan terbaik dalam kehidupan. Ketika bicara leadership tadi, bagaimana self leadership, ya, kita punya teladan satu nama ini, gitu ya. Luar biasa, dalam 24 jamnya, hari-harinya begitu indah, begitu produktif, gitu kan. Kita juga ketika bicara family, sama leadership dalam keluarga juga satu sosok ini yang luar biasa, beliau yang terbaik dalam mempergauli istrinya. Kemudian juga ketika bicara tentang bisnis profesional, beliau juga diperjalankan oleh Allah untuk menginspirasi umatnya, ya, kita semua. Pernah ada menjadi seorang profesional, pernah juga menjalani kehidupan sebagai seorang pebisnis, ya. Dan yang luar biasa sekali adalah khairunas anfa'uhum linnasnya beliau, ya. Ketika beliau memimpin sebuah peradaban manusia, ya, dengan cinta yang luar biasa kepada umat, ya, sehingga kemudian risalah Islam itu, ya, bisa sampai di negeri yang sangat jauh dari kelahiran beliau. Dan beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad. Jadi ketika bicara ujian achievement, ujian prestasi, maka kita punya jawaban cuma satu, ya. Ketika kita bicara ujian iman juga sama. Ujian iman itu jawaban cuma satu. La ilaha illallah, gitu kan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalimat tauhid ini kalau dibahas luar biasa kan oleh para guru-guru kita, ya nggak akan selesai 1 jam ini, gitu kan. Ketika membahas tentang kalimat ini saja, saking agungnya kalimat ini, saking dalamnya kalimat ini. Kemudian ketika bicara tadi ujian achievement, adalah jawabannya juga cuma satu, Muhammadur Rasulullah, gitu kan. Nah, ulama kita tuh
antara iman dan strategi ini memang ada yang terlalu dominan faith-nya gitu kan, akhirnya agak lemah di tadbirnya. Ada yang sebaliknya, terlalu tadbir, terlalu kental dengan strategi, tapi imannya agak slow gitu kan. Banyak perbincangan di kalangan para ulama seperti itu. Ternyata hari ini juga sama, di IBF kita bahas ada iman, ada strategi. Ternyata itu bicara tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan, bahwa rezeki sudah dijamin, iman gitu kan. Tapi strategi kita tetap melakukan ikhtiar. Nah, kemudian kata ulama, yaitu tarkul i'timad ila sabab ilal i'timad ilal musabbib gitu kan. Tinggalin ketergantungan kita kepada sebab, kepada strategi, beralihlah kepada yang menciptakan strategi gitu kan. Yang menciptakan sebab, yaitu Allah Al-Mudabbir. Allah yang maha mengatur, ya termasuk dalam membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Happy itu ya. Ternyata ilmu ini ilmu tingkat tinggi gitu. Kalangan-kalangan yang membahas ini itu saya dapat dari seorang ulama di almarhum juga sudah di Temboro, Kiai Usairon. Ternyata kalangan-kalangan ya ulama khos ya, ternyata pembahasannya tadi bicara tadbir dengan tafwid ya, terlalu pasrah, ada yang terlalu berstrategi gitu ya. Saya terlalu nah, sama ketika bicara tentang COVID-19, ulama-ulama kita kan macam-macam tuh. Ketika bicara sholat di masjid, ada yang wah jangan takut sama virus gitu ya. Nah ini berarti beliau sangat lagi dalam keimanan yang luar biasa sangat tinggi. Tapi ada di sisi lain para ulama kita yang mengatakan ya kita sholat di rumah aja gitu kan, karena ada ayat hadisnya seperti ini tentang taun. Ya. Dan saya mencari tuh pendapat-pendapat ulama-ulama yang sangat menjadi rujukan ya. Salah satunya adalah Syekh Nuruddin Al-Banjari, apa yang beliau sampaikan gitu kan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Habib Umar gitu kan. Nah, ternyata Habib Umar bicara tentang COVID ya itu, kita jangan pernah takut ya, jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah hanya karena virus. Justru kita berharap dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Sama juga dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari ya. Namun demikian kita tidak menafikan pendapat-pendapat Ustaz Abdul Somad, Agim ya, yang mengajak umat ini tetap ibadah dari rumah gitu kan. Nah, ini tentang tadi tafwid, terlalu pasrah kepada Allah, jadi sedang trans banget gitu kan. Ada yang tadbir, terlalu bicara strategi gitu kan. Nah, kita tema ini sudah Kang Rojak 10 tahun yang lalu ya, diajari oleh Pak Happy Tenggono ya. Ada betul. iman, ada strategi gitu kan. Nah, ternyata ya ada benang merahnya. Yang harus kita lakukan adalah memang tidak pernah berharap kepada strategi. Jadi ketika sudah melakukan yang terbaik ya sudah ya. Nah, kalau ada hasilnya, alhamdulillah. Kalau enggak ada, Allah itu la sinatu wala naum. Maka ini sebaiknya memang senantiasa kita baca ya setiap sholat. Surat ayat kursi ya, luar biasa. Kalau Kang Rojak setiap pagi dan petang itu ada itu surat ayat kursi itu ya. Dipikir al-mazurat ya. Ya. Luar biasa itu ternyata mengencangkan tadi bicara tentang tafwid ya. Kita bersandar kepada Allah agar ya selalu on position ya, tidak pernah bergeser berharap kepada apa yang sudah menjadi ikhtiar kita, menjadi strategi dalam diri kita. Sepertinya ini sebagai pengantar ya, Kang Elma ya. Untuk pagi ini, kalau bahas bukunya agak banyak temanya, tapi kita fokus pada poin yang relevan dengan teman-teman karena forumnya adalah forum
IBF ya, pengusaha-pengusaha. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Dede. Tadi menarik ya. Jadi memang kita diingatkan kembali ya hari ini oleh Ustaz Dede bahwa apapun yang kita coba lakukan ya, khususnya sebagai pengusaha ya, sampai coba pivot, sampai coba menambah bisnis baru gitu ya, berpikir untuk bagaimana caranya tanda kutip lah membantu karyawan kita dengan menambah bisnis baru. Nah ini kalau bahasa saya ini seperti keangkuhan kita, sepertinya kita gitu yang menyiapkan rezeki untuk karyawan kita ya, atau buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah ini kembali lagi diingatkan, terima kasih banyak Ustaz Dede, bahwa yang kita butuhkan itu adalah pertolongan Allah. Berarti yang harus kita cari adalah bagaimana caranya pertolongan Allah itu hadir kepada kita. Ini mungkin sebagai pemantik ya tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dede, tentang kembali lagi ajaran IBF, ada iman dan strategi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mau diskusi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tadi ini sudah ada hadir lagi Kang Hendra dari Tasik, ini sedang ngemil gorengan kayaknya Kang Hendra. Ustaz Farid udah hadir. Ustaz Farid udah hadir, Pak Wardi udah hadir, ada Ibu Tati ya dari Banjar, ada Didik DPK Depok mungkin ya. Ada juga Kang Arcan Gerakan Sadar Karya. Bersaka. Ada juga Kang Indra dari Kadungora Garut ya. Ada Raki Saibani, ada Kang Alam dari Bogor nih, pejuang subuh. Ada Kang Eka Mulyadi dari Bandung. Ada Pak Ahmad Ali Mustafa, ada Kang Haris dari Karawang. Silakan kepada Dang Hari mau bertanya nih. Dang Hari, ya, mangga. Ya, ini luar biasa Kang Dede, kita kembali diingatkan iman, sukses sama dengan iman ditambah strategi. Gara-gara itu saya buka lagi nih bukunya Pak Happy, 9 Penting Fundamental. Karena ini saya berkali-kali khatam ini berkali-kali khatam, tetap ketika saya baca itu ada hal baru gitu kan. Termasuk pagi ini. Ini kalau di halaman 14 itu dikatakan begini. Minum dong. Ya mungkin dari perspektif Kang Dede ya, karena sudah lama sama Pak Happy, juga sama Ustaz Farid dan lain-lain. Ada dikatakan begini, mengapa masalah itu masih ada? Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, apa yang harus kita perbaiki? Yang ketiga, seperti apa keadaan yang benar-benar kita inginkan? Ini kan bicara bab iman dan strategi. Kalau tadi kita mendapat perspektif, ya bukannya tidak bisa ngejar sih, tapi kalau bicara bab makom itu kan susah, Ustaz Dede. Kita bicara Habib Umar gitu kan, Al-Banjari itu kan orang-orang yang luar biasa. Bukan berarti tidak bisa mengejar ya, cuma kan beda makom gitu kan. Di sini kira-kira nih secara iman dan strateginya apa ini? Dalam kondisi hari ini, COVID masih berlangsung, ekonomi berubah dan segala macam. Mengapa masalah itu masih ada? Satu, yang kedua, apa yang harus kita perbaiki? Ini kan biar bicara teknisnya juga. Yang ketiga, seperti apa keadaan yang benar-benar kita inginkan? Kalau Pak Epi bicara tikungan itu apa istilahnya itu? Menyalip di tikungan gitu kan, kita udah melakukan tapi belum maksimal dalam pengertian bagaimana secara diri kita member IBF itu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada semacam langkah-langkah strategiknya atau langkah-langkah teknisnya. Satu, yang kedua ya ujungnya balik lagi persoalan ujungnya juga, walaupun kita bicara qada dan qadar, bicara bab takdir dan lain-lain, tetap kan Rasulullah sendiri ketika perang tidak bisa menyelesaikan dengan para malaikat. Tetap di situ ketika Salman Al-Farisi punya pendapat, beliau mempersilahkan Salman Al-Farisi. Itu Kang Dede. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dang Hari. Baik. Bangga Ustaz Dede. Ya, alhamdulillah di sini ada guru saya nih, ada Kiai Ahmad Ali Mustafa ya dari Makassar. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ya, terima kasih Kang Hari pertanyaannya. Jadi
kalau bicara dunia ini kan memang darul ibtila ya. Dunia ini memang tempatnya musibah, tempatnya ujian kan gitu. Maka dunia ini sangat tidak nyaman, sangat tidak enak kalau kita nggak kenal dengan Rasulullah. Katanya begitu ya. Kalau para habaib, para ulama kita menyampaikan bahwa hidup ini pasti nggak enak karena nggak nyaman, nggak bahagia, nggak tenang kalau kita nggak kenal sama Rasulullah. Jadi karena ya Rasulullah itu alasan Allah menciptakan jagat raya ini, ya, maka posisinya baginda ini sangat penting. Kalau di pesantren-pesantren para habaib ini kan, santri itu kalau belum benar ya cintanya kepada Nabi, itu biasanya ya ada treatment para ulama selain mendoakan santrinya semua bisa berjumpa dengan Nabi walaupun dalam tidurnya. Jadi bahkan di-trigger kalau belum ketemu Nabi katanya, ya itu nggak akan pernah bahagia, nggak akan pernah tenang. Dan ternyata luar biasa nih, bicara spiritual kita ini tadi mau kemana kita gitu kan. Ternyata dunia, harta, tahta, jabatan, ya, wanita itu tidak bisa membuat kita bahagia. Gitu kan. Ini dewasa ya, dewasa. Dalam konteks kebahagiaan yang tinggi, karena kebahagiaan itu ada dua, ada yang aksesoris, ada yang hakiki gitu ya. Kalau perspektif spiritual agama kita bahwa disampaikan ulama kamila akhlaquka kamilat ma'rifatuka billah wa tamat sa'adatuka fid dunya qabla al-akhirah. Jadi bicara tentang apa yang tadi kita cari ya. Kita sebenarnya pengen bahagia hidup di dunia ini. Ternyata bahagia itu adanya dalam tema spiritual, yaitu mengenal diri, mengenal Allah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah, maka dia orang yang paling bahagia. Nah, kalau mau kenal Allah, berarti kita harus mengenal yang mengenalkan Allah kepada kita, yaitu baginda Rasulullah. Jadi tema kita tentang spiritual ini, saya baru sadar juga ya. Iya ya, kita ini mau kemana sebenarnya? Kita mimpi ketemu Rasul aja belum, gitu kan? Mungkin seperti itu. Kemudian kita bicara bahagia dalam perspektif spiritual tadi ya, karena kebahagiaan spiritual ini kan kebahagiaan yang hakiki ya, yang dirasakan oleh para orang-orang ya, para pendaki spiritual ya. Itu luar biasa ya, sulit untuk kecuali kita menerawang ya apa yang dilakukan oleh misalkan baginda Nabi SAW. Kalau malam beliau nisful lail gitu kan, setengah malam sudah berdiri ya, bahkan lebih ya. Di balik cerita beliau mengatakan kepada Bunda Aisyah, afala aku abdan syakuro, ya emang nggak boleh saya menjadi pribadi yang bersyukur. Sebenarnya ada bentuk kelezatan ketaatan ya, yang tadi melebihi kenikmatan atau kelezatan makanan, kelezatan kendaraan mewah ya, rumah gedong, itu nggak ada apa-apanya. Dan bahkan justru ketika bicara tema spiritual ini ya, mereka kalau kita bicara dunia kepada ahli-ahli akhirat ya, orang-orang yang sudah tadi memiliki makom kalau kata Kang Hari, maka kita ya bagi mereka semua itu bukanlah apa-apa gitu kan, bukanlah apa-apa. Ya, sementara kita ini memang posisinya adalah hamba Allah yang hidup di dunia, diadakan di dunia ini hanya sementara. Nah, sangat beruntung orang-orang yang ketika hidup di dunia ini kemudian mereka bisa merasakan manisnya ketaatan, manisnya keimanan kepada Allah, gitu kan. Maka kembali ke pertanyaan, kenapa kita selalu akan mendapati masalah sebagaimana hari ini juga bermasalah, gitu kan. Ya ini masalah itu adalah bahasa cintanya Allah kepada kita. Jadi, sampai tadi disampaikan oleh
Syekh Walid Al-Malik ya, sampai kita merasakan keremukan hati ya. Agar murni cinta kita kepada Allah gitu kan. Ini perjalanan spiritual kalau dari perspektif spiritual agama ya, bahwa ya masalah itu bukanlah sebuah masalah gitu kan, karena orang-orang yang terus mendaki ya spiritualnya, mereka tidak lagi fokus kepada masalah, suasana dan keadaan ya, tapi mereka fokusnya kepada yang menciptakan suasana dan keadaan, yang menciptakan lapang. Oh lagi lapang, dia fokusnya kepada yang menciptakan lapang. Jadi bersyukur kepada Allah. Ketika di kondisi sempit, dia fokusnya bukan sempitnya. Dia fokus kepada yang menciptakan sempit. Oh Allah sedang, temanya sedang mungkin mudah-mudahan menjadi mengkafarat dosa ya, membersihkan dosa, kemudian. Jadi senantiasa dalam zona yang sangat positif. Mungkin itu Kang Hari terkait dengan pertanyaan masalah tadi. Terima kasih, Ustaz Dede. Ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi? Ini kalau boleh minta suaranya nih, ini karena ada dari pulau yang baru gitu ya. Dari Pak Ali Mustafa dari Makassar. Ini selama ini kita Jawa, terus Sumatera, sekarang ada nih dari Pulau Sulawesi. Pak Ali mungkin silakan untuk membuka videonya dan mau berkomentar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kalau saya buka video ini rusak Ustadz kayaknya laptop saya, jadi gelap kayak begini. Hanya kelihatan matanya malah terang nanti. Oh iya. Jadi biar ya begitu muka saya pokoknya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Terima kasih kepada ikhwah dan terutama saudara saya Ustadz Dede Silahuddin beserta teman-teman tim beliau. Saya sebenarnya di Makassar ini ya wasilah beliau, dan saya sebenarnya orang Jawa Timur Ponorogo. Oh, pantesan ininya logatnya kental, Pak. Ya di Tangerang juga pernah selama 2 tahun. Nggak ada yang bisa saya komentari, memang saya niatnya belajar pagi ini, dan dari kemarin-kemarin mulai grup ini dibikin, saya mengikuti tapi baru bisa menyimak saja. Belum bisa ini. Hanya kalau diizinkan berbicara dalam susah dan senang itu, orang itu tidak boleh berhenti bertindak, tidak boleh berhenti berencana, tidak boleh berhenti berbuat baik. Ya, pokoknya begitu. Karena kunci dalam kehidupan itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu saja. Pokoknya nyembah terus kepada Allah dengan wujud berbisnis, dengan wujud beribadah, dengan wujud merencanakan sesuatu, dengan wujud syukur ketika tercapai rencana, dengan wujud sabar ketika tidak tercapai target kita dan sebagainya. Pokoknya itu adalah wujud dari beribadah. Itu yang perlu dikunci, saya rasa hanya itu. Jadi mentok jalan juga tetap jalan, dalam artian yang jalan adalah ibadahnya. Sehingga tidak sampai-sampai bahasanya itu kalau secara spiritual itu, kalau bisa kita itu mati tidak berasa gitu. Ya. Miskin tidak berasa, kaya tidak berasa. Nah, kuncinya itu. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hanya itu saja. Jadi tetap terus berpikir, tetap terus bertindak, tetap terus mengevaluasi, tetap terus syukur kalau goal, tetap terus sabar kalau mentok. Pokoknya begitu saja, terus sampai benar-benar menghadap kepada Allah. Mungkin itu Ustadz Razak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf perkenalan. Terima kasih Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di Makassar ya.
Insya Wah, Allah. ini kita udah nyebrang pulau lagi nih, Sister Jack ya. Silakan, Ustaz Dede mau berkomentar dulu silakan. Ya, beliau guru saya, beliau banyak sharing ya, mengajari banyak hal tentang hikmah. Ya. Jadi beliau ini teman-teman kenal almarhum Ustadz Awaludin ya. Ya, ini beliau yang menjadi wasilah hijrah dari Tangerang ke Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah ada Majelis Al-Inaba yang beliau pimpin, juga ada dipercaya sekolah di sana. Ya, sedikit mungkin mengenalkan profilnya Kiai Ali Mustafa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dede. Ternyata ada saudara kita juga ya yang hijrahnya ke Makassar gitu dari Tangerang. Oke, silakan sahabat-sahabat sekalian, ada yang ingin bertanya atau diskusi lagi silakan. Kita masih punya cukup waktu ya, masih ada 15 menit ke jam 7. Silakan. Ustaz Farid. Kang Arcan Ustaz ini Farid. ngasih input nih. Kang Arcan. Gersaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah. Kang Arcan. Kalau ngeliat wajah orang-orang soleh itu seger ya pagi-pagi ya. Allah, Ustadz Dede ini pekan lalu saya di kontak sama Ustadz Andre Sultoni cerita tentang Ustadz Dede. Ketemunya di sini. Iya. Tadi Ya. kemarin kesini beliau. Oh iya. Alhamdulillah tadi kajiannya luar biasa. Saya jadi ingat dengan Imam Ghazali ya, yang Alchemy As-Sa'adah, Alchemy of Happiness itu tadi kan bahas tentang kebahagiaan yang ternyata isinya ya tentang itu lagi, kenal diri gitu ya, kenal hidup, hakikat mati seperti itu. Nah kemarin saya tes case tuh tulis di Facebook, saya ambil sampel aja, ada teman korban PHK. Kemudian hidup dari dikejar-kejar cicilan, terus dia bertanya gimana agar saya bisa bahagia saat ini. Dan komen-komen yang di situ ya teoritis semua, bingung, yang artinya kalau diterapkan ke kehidupan mayoritas orang yang alami saat ini, ada 6 juta orang yang sudah di PHK, ya belum tentu hasilnya sama. Gitu. Nah kita minta rumusan dari Ustadz Dede Salahuddin ini. Nah, gimana agar bisa tetap nyaman dengan internal kita sendiri, walaupun kondisi eksternal cuaca lagi panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri nih? Silakan Ustaz Dede. Ya, mohon izin, ada kiai saya sebetulnya, ada guru saya seperti juga, Kang Ojak, guru saya juga, Kang Arcan. Ya, jadi bicara tentang happiness ini kan banyak banget temanya dan luar biasa lah ya. Tidak hanya kita orang Islam, juga dibicarakan oleh banyak motivator, pembicara-pembicara dunia ya. Ada sampai ada kimia kebahagiaan gitu ya. Karena memang secara empiris bahwa kebahagiaan itu ada reaksi kimianya yang dirasakan, yang dialami oleh tubuh ya. Ya, sebagaimana ketika kita misalkan bergaul dengan, dengan pasangan kita, itu juga ada chemical yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh ya. Dan memang lazim seperti itu. Jadi kalau bicara happiness, jadi stratanya yang mungkin menarik untuk kita sharingkan ya, kita bahas. Jadi ada disebut dengan kebahagiaan haywanat gitu ya. Jadi dari mulai kebahagiaan biologis, kebahagiaan biologis dengan pasangan misalkan, kemudian makanan itu juga kebahagiaan juga tuh. Apa disebutnya tuh ya dalam kajian pembahasan kebahagiaan itu. Ini kebahagiaan juga, bisa makan enak, bisa minum yang nikmat ya, ada wagyu, daging Jepang itu katanya kalau dibahas dari sisi enak banget gitu kan, lumer banget, oh iya gitu kan, memang enak. Tapi bicara tentang kebahagiaan level ini juga dirasakan oleh hewan gitu ya.
ya. Hewan pun makan, ya. Hewan pun minum. Gitu, kan. Kemudian ada kebahagiaan berikutnya intelektual, ya. Bagian intelektual. Kita kalau di pesantren ngaji elat itu luar biasa tuh. Kebahagiaan para santri itu bisa naik kitab misalkan ya. Dari Amil ke Jurmiyah, bisa ke Alfiyah. Wah, itu senang, itu kebahagiaan intelektual karena tidak semua santri ya bisa ya memahami dengan cepat ya kebahagiaan intelektual. Ada yang kebahagiaan yang tertinggi adalah sa'adah ruhaniyah itu kan, kebahagiaan ruhani. Bagaimana bisa mencapai ke sana? Memang ulama mengatakan kalau bisa kita bicara strategi ya, kita berikhtiar kepada Allah ya untuk ada di level minimal. Minimal itu ada di minimumnya gitu kan. Ketika bicara tentang tema mengenal diri, mengenal Allah. Karena kalau bicara mengenal diri, mengenal Allah dalam kapasitasnya tadi, misalkan Habib Umar ya, yang memang effortnya beliau mengkaji Islamnya beliau kan luar biasa tuh ya. Bicara misalkan Habib Segal Bogor, ya itu saya ceritakan beliau kemanapun beliau jabanin untuk belajar agama ini gitu kan. Nah, kita kan posisinya tidak seheroik beliau dalam belajar tentang agama kita ini kan. Tapi minimal ada porsi yang harus kita minimal nyampe situ. Karena kalau nggak sampai situ, ya sangat ya merugi sekali. Gitu kan. Kita nggak pernah akan sampai pada istilahnya levelnya level 1 gitu kan. Kalau pembagian di tasawuf itu kan ada makom takwa, ada makom apa lagi? Mahabbah ya. Banyak versi para ulama ya. Sampai ada yang 3 makom, ada yang lebih ya. Ya kalau kita mungkin minimal di level takwa gitu kan. Jadi beribadah itu kalau level takwa kata ulama masih ta'ab, masih capek, tapi nggak apa-apa gitu kan. Masih capek pun kita tetap kerjakan gitu kan. Karena kita sedang proses ya mudah-mudahan diperjalankan di makom berikutnya gitu kan. Ada level mahabbah ini level cinta, jadi melakukan segala sesuatunya dengan sangat ringan gitu kan. Tidak lagi berat ya. Kalau kata Imam Ma'fa'illah As-Sakandari itu, jika kaki kita masih susah dilangkahkan menuju sholat, katanya, tanyakanlah dirimu, adakah orang yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya gitu kan. Nah, ini kan makomnya sudah berbeda ya. Saya banyak mendapati teori di kitab dengan praktek di lapangan. Sering saya kasih sampel, itu ada adiknya Agim itu, yang almarhum itu ya, yang menjadi inspirasi Agim hijrah ya. Namanya AA Agung ya. Itu beliau lumpuh, tapi belum pernah satu kali pun mengeluh gitu kan. Beliau lumpuh, tapi semangat sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat, termasuk tahajud nggak pernah lewat. Kalau kita setiap mungkin tahajudnya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jarang-jarang tahajud. Tapi beliau dengan tergopok-gopok luar biasa karena sudah di makom mahabbah ya. Baru yang terakhir mungkin al-arif billah ya. Orang-orang yang memang sudah makomnya sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hubungan suami istri yang sudah 50 tahun bersama gitu kan. Dianalogikan seperti itu. Jadi hubungan dengan Allahnya luar biasa. Sudah ya lama kenal, sudah lama berinteraksi dengan Allah, maka bisa dibayangkan bagaimana kalau sudah di level itu gitu kan. Kata kebahagiaan tadi bicara chemicalnya itu, kebahagiaannya itu wah
Maka nggak heran kalau melihat wajahnya aja, orang-orang yang makomnya ada di sini ini, wajahnya saja itu membuat kita luar biasa merasakan kedamaian, ketenangan hanya dengan melihat wajahnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diperjalankan untuk minimal ada di makom takwa ya, mudah-mudahan. Amin. Syukran Ustaz. Apa? Terima kasih Ustadz Dede, Kang Arcan, terima kasih. Ini ada Ustadz Farid. Ustadz Farid, alhamdulillah sudah gabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini apa namanya, masih di masjid. Masih di masjid ya? Wah, saya juga udah curiga pasti lagi di masjid nih. Luar biasa Ustaz. Ini apa namanya? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dede. Belajar sama Ustaz Dede itu, ini harus siap-siap apa namanya, mendekati langit ya. Jadi harus menaikkan apa namanya, level makomnya ini. Jadi, tapi saya senang sekali hari ini ada Kang Rozak, ada Dr. Udi, ada Kang Arcan, ada Ustadz Ali ya. Yang di Makassar siapa, Ustadz Ali ya? Ya, Ustadz Ali Mustafa. Iya betul. Inggih, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Mungkin sedikit aja ya, Helma ya. Ya, silakan Ustadz Farid. Apa namanya, apa yang disampaikan Ustadz Dede ini kan sebuah perjalanan. Jadi hidup ini kan perjalanan menuju Allah. Kita semua ini kan datang dari Allah, sekarang sedang berjalan rame-rame, kemudian untuk menemui Allah. Sebelum kita sudah banyak yang kembali kepada Allah. Kita akan menyusulnya untuk menemui Allah. Kalau kita runtut sebentar gitu ya, sesungguhnya kan begini, kampung kita ini surga. Jadi kakek nenek kita, Nabi Adam alaihissalam, itu kalau ditarik lebih jauh ke belakang, bahwa Allah itu menciptakan makhluk itu ada yang terlihat dohirnya, ada yang gaib gitu. Nah, yang terlihat dohirnya ini kan ada manusia, ada kehidupan, ada alam semesta ya. Yang tidak terlihat ada malaikat, ada jin yang tidak terlihat. Nah, semua makhluk Allah itu tugasnya satu, yakni bersujud kepada Allah. Semuanya sebenarnya sujud kepada Allah. Malaikat bersujud kepada Allah, jin bersujud kepada Allah, Nabi Adam bersujud kepada Allah, manusia bersujud kepada Allah. Makhluk hidup yang lain bersujud kepada Allah. Peristiwa pada saat Allah merencanakan apa namanya penciptaan Adam, ada peristiwa di mana jin itu apa namanya menyombongkan dirinya. Karena kesombongan inilah yang kemudian jin dengan segala turunannya itu mengambil sikap apa namanya tidak taat kepada Allah, dan kemudian terusirlah begitu. Nah, karena terusir itu kemudian jin ini ya memiliki ketidaksukaan kepada Adam alaihissalam, yang kemudian menggelincirkan Adam, dan kemudian Adam pun mendapatkan hukuman gitu, dihadirkan ke planet bumi ini keturunannya. Jadi tidak di planet yang lain, padahal planet Allah yang lain banyak sekali. Tapi yang didesain interiornya itu hanya planet bumi. Jadi menemukan
nikmatnya. Suaranya termute, Ustaz. Dia keluar ya. Ustaz Menemukan nikmatnya istri itu hanya di bumi. Di planet yang lain tidak didesain interiornya. Sehingga kehadiran kita di bumi ini yang sebentar, benar-benar sebentar. Ukurannya tentu sebentar atau lama itu kan ada parameternya. Parameternya adalah lamanya kehidupan yang Allah berikan, yang Allah kabarkan kepada kita, berapa lama kita ada di bumi dan berapa lama kita kembali kepada Allah nanti, itulah menjadikan parameter bahwa keberadaan kita di bumi ini sebentar. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada asal muasal adanya kita di bumi, itu dalam fase hukuman sesungguhnya. Jadi kita ini datang ke bumi ini oleh Adam dan keturunannya itu dalam fase hukuman. Ya, fase masih dihukum ini oleh Allah, sehingga tugasnya manusia itu sesungguhnya hanya satu. Kita semua sudah memahami itu. Tugasnya manusia itu hanya satu, yakni menghamba kepada Allah. Titik. Tidak pakai koma. Menghamba kepada Allah. Benar-benar hidupnya itu menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghamba kepada Allah. Nah, menghamba kepada Allah ini artinya kita diminta taat itu 100%. Taatnya itu bulat. Tidak pakai koma, tidak pakai alasan. Taat. Maka seluruh aktivitas manusia di dunia itu sesungguhnya harus diikat dalam motivasi, dalam misi ketaatan kepada Allah. Bentuk kegiatannya banyak. Ya, bentuk amalnya itu banyak. Halo? Oh ya. Bentuk amalnya banyak. Tetapi semua kerangka dalam taat kepada Allah. Maka Kang Hilma, teman-teman semua, kalau kita runtut ya, hidup ini yang paling ya menikmati ujian, menikmati dinamika hidup yang paling ekstrim itu kan Nabi ya. Nabi kita mendengar Nabi Yunus, kita mendengar Nabi Musa, kita mendengar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, termasuk baginda Rasulullah SAW. Semua nabi orang yang utama ini selama menjalani hidup di dunia dan semua sudah almarhum ya, sudah almarhum, para nabi sudah almarhum semua, sudah kembali kepada Allah. Kalau kita runtut itu perjalanannya para nabi, isinya gitu ya, karena beliau ini sebagai hamba sekaligus sebagai utusan, artinya tugasnya itu tidak sekedar hamba gitu, tetapi punya kewajiban penyampai gitu, risalah kenabian, maka ujiannya itu levelnya tinggi gitu. Para nabi ini ujiannya tinggi ya, sangat tinggi gitu. Menjadikan makomnya tinggi. Dan setelah nabi ini para ulama, ya, para ulama itu memiliki ujian tinggi. Gitu. Tetapi, gitu, ini yang tidak mudah dipahami oleh kita orang awam. Kesulitan menurut kita yang awam ini, ujian menurut kita yang awam ini, kesusahan yang menurut orang awam tentang dunia ini, bagi para wali Allah, semua ujian, semua itu adalah kenikmatan. Ini tentu agak susah ya, saya menyebut penderitaan segala itu cuma nikmat ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah wali Allah itu, cara untuk mereka mendekati Allah itu adalah bagi orang awam itu penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, segala kesulitan, menurut kita kesulitan ya, tapi menurut yang menjalani itu kenikmatan gitu. Ini yang tidak bisa diukur, tidak bisa diceritakan kecuali kita menjalani pendakian itu.
Maka saya sering menulis di dalam tagline itu mengatakan hidup ini mencari capek dan mencari sulit dalam mencari ridhonya Allah. Jadi untuk mendapatkan ridho itu Suaranya termute, Ustaz. luar biasa. Gitu. Nah, pendakian iman inilah sesungguhnya kan semua begini, semua perintah Allah itu kan aslinya berat gitu ya. Semua perintah Allah itu tidak ringan, semua perintah Allah itu berat. Bagi orang yang bagi orang yang mencintai Allah gitu ya. Semua perintah Allah itu nikmat begitu. Semua perintah Allah itu nikmat. Apapun itu nikmat, disuruh apa aja nikmat begitu. Sehingga kenikmatan itu atau kebahagiaan itu tidak lagi sifatnya aksesori seperti yang Ustaz Budi sampaikan ya. Tidak bisa nikmat itu masih level ini gitu, level dunia gitu. Kalau ya nikmat tapi nikmat dohir gitu. Sementara nikmat spiritual itu nikmat iman ya, nikmat iman. Orang berpuasa itu nikmat, orang berjihad itu nikmat. Nah, proses perjalanan menuju Allah inilah gitu ya, yang yang mengantarkan ya kedekatan kita kepada Allah. Maka Ustadz Hilma, Kang Hilma, Ustadz Dede, akhirnya begitu ya, akhirnya itu kalau saya boleh simpulkan bahwa pengejaran kita itu sesungguhnya kan bagaimana semakin hari ini kan jalan kita semakin dekat dengan Allah ya. Jadi setiap hari itu kan kita mendekati Allah itu. Akan pulang kepada Allah itu. Bekal pulang itu ya ketaatan itu sendiri. Semua ketaatan itu akhirnya ya ridhonya Allah. Jadi ketika Allah itu ridho gitu ya, itu sebenarnya sudah done. Sudah selesai sebenarnya. Karena kalau bicara salah, bicara dosa, tidak ada yang tidak punya dosa gitu. Siapapun nabi aja yang dimaksum gitu ya, tapi manusia siapapun manusia masih punya dosa gitu. Maka kesempurnaannya itu akhirnya ketika Allah ridho itu cukup. Nah, bagaimana Allah ridho itu tentu kecintaan kita yang menjadi ukuran. Kecintaan kita untuk taat kepada Allah itulah yang kemudian mengantarkan kepada keridhaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terlalu tinggi sekali tadi dia sampaikan ya. Saya hanya ini aja lain aja. Terima kasih Ustaz Dede. Terima kasih Ustaz Farid, terima kasih. Ini saya tadi begitu lihat videonya Ustaz Farid itu langsung mohon maaf ya, langsung menganalogikan Ustaz Farid itu ya Allah ini backgroundnya putih surga gitu ya. Wah, luar biasa nih. Jadi seperti Ustaz Farid itu lagi ada di rumahnya di surga gitu loh, ini putih semua. Terus kayaknya nggak ada orang yang lain gitu. Suaranya menggema gitu. Ini kayaknya udah punya rumah sendiri nih di surga. Amin, insyaallah. Sampai menitiskan air mata ini ngelihat Ustaz Farid dengan putihnya, dengan bahasanya tadi. Waduh, ini kalau tadi Ustaz Dede bilang, ini mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini sedikit demi sedikit mencapai makom tertentu lah, sehingga kita punya standar apa yang tadi disampaikan Ustadz Dede. Kita sudah jam 7. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Farid. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dede boleh berkenan untuk memberikan simpulan akhir gitu ya, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Ustadz Dede. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Farid tadi memberikan insight kepada kita ya. Jadi memang kalau bicara spiritual, diri kita paling kaya gitu kan. Jadi ada banyak tadi level-level pemahaman yang orang sebut bilang mindset ya. Mindsetnya orang berbeda-beda, termasuk ya
dalam konteks pembahasan memaknai kehidupan ini gitu kan. Sebagaimana satu statement yang sangat singkat yang dikatakan ulama, kalau kita memahami hakikat tauhid, maka selesai, tidak ada lagi kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Ya kita ini mudah-mudahan termasuk yang Allah bikin bisa memahami memahami agama ini di makom-makom para, mudah-mudahan ya, tidak hanya di makom-makom bawah, karena siapa yang naik ke atas itu, yaitu yang akan luar biasa merasakan benar-benar yang disampaikan Ustaz Farid tadi, manisnya keimanan, indahnya ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang merasakan indahnya dekat dengan Allah, yang bisa merasakan betapa tidak nyaman, tidak enak, ya pahitnya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya mudah-mudahan kita semua termasuk yang senantiasa bisa memperbaiki diri untuk terus belajar, terus berbuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Mustafa tadi ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan semuanya kita isapi sebagai sebuah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya senantiasa dijaga kebersihan hatinya, ya. Amin, amin. Lepas dari sifat sombong, karena siapa yang keluar rumah dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti kita masih satu tipikal dengan yang bangsa yang disampaikan oleh Ustadz Farid tadi ya. Alhamdulillah. Demikian, Kang Elma, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini saya ya sebagai host merasa beruntung ya bisa hadir kajian pagi ini, karena Ustadz Dede membawa kajian ini tinggi banget gitu. Jadi ya membawa, tadi kalau Ustadz Farid bilang membawa ke langit lah. Ya meskipun mungkin yang lain pada sampai ke langit, mungkin saya masih di tengah-tengah atmosfernya lah gitu. Tapi kita semua terbawa dengan kajian Ustadz Dede terhadap makom tertentu lah gitu yang tadi disampaikan. Nah, tadi ada beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dede, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah apapun masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama ya berhubungan dengan pandemi COVID ini, kita harus kembali lagi kepada iman dan strategi ya. Nah, pada saat itu juga yang kita butuhkan saat ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau para ilmuwan mencari vaksin sekuat tenaga gitu ya, pemerintah berhutang ke sana kemari buat mengamankan negaranya. Tapi kalau yang paling utama adalah kita harus kembali memohon pertolongan kepada Allah ya, agar perjalanan kita tadi yang disampaikan oleh Ustadz Farid, perjalanan kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tetap di dalam track yang benar. Itu mungkin yang menjadi beberapa catatan, dan mudah-mudahan kita sadar terhadap bahwa kita adalah orang-orang yang kaya ya, yang selalu diingatkan oleh Kang Arcan dengan gerakan sadar kayanya. Saya mohon sebelum kita tutup, sekaligus menutup gitu ya, kepada Ustadz Rojak untuk memimpin doa dan sekaligus menutup kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Rojak, kami persilakan waktu dan tempat online. Ya, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan sebuah pencerahan tentang spiritual leadership yang mengingatkan kita juga tentang materi yang disampaikan oleh Pak Happy, yaitu sukses itu iman plus strategi. Nah, kita diingatkan banyak hal ya, ketika mengejar kesuksesan ini orang sering fokus kepada strategi, tidak fokus kepada yang menciptakan strategi ya. Menciptakan strategi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seolah-olah ketika sudah ikut workshop, ikut seminar sana sini, ya, wah pasti bisnisnya akan berhasil.
kehidupannya akan sukses. Nah, hari ini kita diingatkan banyak ilmu-ilmu bisnis, strategi-strategi yang sudah dijalankan, yang sudah diinikan, ternyata ketika datang ujian dari Allah, maka semua itu tidak berguna. Ya, oleh karena itu sukses itu adalah harus keyakinan, yakin bahwa kesuksesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Oleh karena itu ada sebuah inspirasi perjalanan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah teruslah berjalan meski tertatih lelah. Tak diisyaratkan sampai ke tujuan. Ajal menjemputmu di jalan, asal niatmu lillah. Nah, jadi syaratnya kita hanya terus bergerak, terus berjuang. Tadi ada yang bisnis umroh, nggak jalan ini semua. Hari ini kita diumrohkan oleh Allah di tempat kita masing-masing. Ya, sa'i terus di tempat kita, tawaf terus bergerak ya. Nah, dan terus tadi mohon tadi ketika tawaf itu ada doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang harusnya tadi mengingatkan kita. Oleh karena itu ketika seseorang ya memiliki ambisi, pernah ada seorang khalifah yang memiliki ambisi luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, dulu saya tuh punya ambisi ingin menjadi gubernur. Allah perjalankan saya jadi gubernur di kota Madinah. Intinya. Lalu ketika jadi gubernur punya ambisi mengawinkan anaknya khalifah. Akhirnya anaknya khalifah pun didapatkan. Nah, ketika sudah anaknya menjadi anaknya khalifah sudah dinikahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ambisi yaitu ingin menjadi khalifah. Dan ambisinya pun ditakdirkan oleh Allah untuk mencapai. Nah, ketika sudah mendapatkan tadi ambisi menjadi khalifah, sekarang dia punya ambisi, saya ingin masuk surga ininya. Nah, Allah perjalankan juga ketika dia memimpin 25 bulan memimpin, subhanallah, itu menjadi sebuah kepemimpinan yang dicatat oleh sejarah ya sebagai pemimpin yang adil. Makanya oleh karena itu khalifah-khalifah yang diantara yang 4 ada satu tambahan yang jadi contoh kita adalah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan ya kajian kita ini menjadikan iman kita menjadi terus bertambah, saling mengingatkan, saling menguatkan ya, sehingga kita bisa berjalan terus ya bersama-sama ya untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi. Itu Kang Hilma yang bisa saya sampaikan ininya. Terima kasih Ustadz Dede, Ustadz Farid dan yang lain-lain ya. Itu saya Kang Hilma. Doa. Ya, kita tutup dengan doa dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa ibarul lailik wa aswatu du'atik faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasik Allahumma rabbitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahwu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ayhabi ma'rifatik wa mitahala sadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rojak berkenan memimpin doa. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kembali ya ke kajian kita Jumat depan ya tanggal 26 Juni
itu kita akan laksanakan bukan jam 5 atau 5.30 seperti biasa, tapi kita akan laksanakan jam 1.30 ya, setelah sholat Jumat. Karena narasumber kita, alhamdulillah kita punya kesempatan juga silaturahim sama saudara kita Muslim yang ada di New Zealand, Ustadz Reza Abdul Jabar. Abdul Rojak. Beliau karena memang perbedaan waktu dengan New Zealand, jadi kita mengadakan kajiannya di siang hari. Karena kalau kita mengadakan waktu sesuai dengan waktu kita, beliau akan tidak bisa mengikuti sholat Jumat. Jadi makanya untuk kajian Jumat pagi, minggu depan tanggal 26 Juni, kita kedatangan tamu ya dari saudara kita dari New Zealand. Beliau juga Muslim dan juga ternyata beliau sudah PhD juga, dan beliau peternak sapi salah satu yang sukses di New Zealand, asal Indonesia gitu. Salah satu yang akan kita bahas itu berhubungan dengan closed loop ekonomi, karena beliau bergerak di bidang peternakan, jadi kita akan bahas di seputar dunia peternakan. Ini akan menjadi hal yang menarik juga ya, karena New Zealand kemarin baru mendapatkan musibah juga kan, cobaan yang berhubungan dengan agama kita lah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dede Silahuddin atas materinya pada pagi hari ini ya, membawa makom kita, mudah-mudahan levelnya lebih dari sebelumnya gitu. Saya juga akan menyapa yang sudah hadir, ada Dr. Udi dari Pekalongan, ada Dang Hari, ada juga Fauzan Bogor. Bor, di situnya Bor. Bogor ini dari Bogor. Pak Fauzan dari Bogor berarti ya. Terus ada Titin Suharti nih, ada Kang Alfi, ada Kang Wardi dari Depok, Kang Hanum, terima kasih banyak flyer-flyernya ya. Lalu juga ada Tati dari Banjar, ada juga ini Galaxy J5 Pro, tadi saya sudah sapa tapi belum sempat mengganti. Ada juga Al Fakir, ada juga Pak Dik DPK, ada juga Kang Indra dari Garut, Kang Arcan, Gerakan Saudara Kaya, ada Kang Oni ya. Lalu ada Kang Hendra, ada juga Kang Eka Mulyadi dari Bandung, ada Pak Ustadz Ahmad Ali Mustafa dari Makassar ya. Alhamdulillah kita sekarang udah nyebrang ke pulau yang lain ya, ke Sulawesi. Ada Ustadz Farid tadi di rumahnya di surga ya. Ada juga Kang Azra, ada Kang Nendi, jidokusystem.co.id. Ada juga Pak Bahadudin Salim, dan ada Kang Rahman. Nah ini Klik Quick ini yang sedang kita perdalam untuk mewujudkan closed loop ekonomi di Jawa Barat. Terima kasih. Kami mohon kepada Ustadz Dede untuk foto ya. Oke, siap. Karena Ustadz Dede ternyata pakai laptop, alhamdulillah. Siap, kita silakan dibuka videonya dengan gayanya masing-masing. Kang Hendra, oke. Kang Nendi, alhamdulillah. Dr. Udi masih ada. Kang Alam, Pak Dik, silakan Bu Titin kalau mau ini juga. Kang Haris, Kang Rohman, sama Kang Jana. Cuma kelihatan kopinya doang nih. Siap. Saya hitung ya. Izin. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih Ustaz Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat-sehat Dr. Udi. Satu dari Bekasi ternyata. Dr. Udi, terima kasih. Bang Bahar. Ya, Kang Arcan. Terima kasih. Kapan misi ya? Nanti ngasih kisi kajian Kang Arcan. Awas deh. Kita jadi murid aja di sini. Bagi-bagi lah ilmu kayaknya. Astagfirullah. Ya, oke, makasih. Semua Ustaz Dede. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih Kang Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.